bantahan Medina Zain terhadap tudingan menjual tas palsu yang digelontorkan Zaskia Sungkar 2 tahun lalu bak bumerang bagi istri Lukman Azhari itu. Jatuhnya bisnis tas branded hanyalah satu dari sekian kasus yang bisa merobohkan kerajaan bisnis Medina. Namun benarkah nama besar Medina di dunia bisnis diperalat oleh orang dekat dan seterusnya? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Sebagai pebisnis, Medina Zain dikenal saklek dan tak kompromi dengan hasil audit yang tidak transparan. Faktanya, tahun 2009 ia sempat melaporkan rekan bisnisnya aktor Irwan Syah dan Zaskia Sungkar atas dugaan penipuan dan penggelapan. Sekarang, Irwan dan Zaskia memilih pecah kongsi dan kapok bekerja sama dengan pengusaha asal Bandung itu. Tapi sekarang, fakta di lapangan seolah berbalik menyudutkan Medina. Bak tertimpa karma, justru Medina lah yang sekarang dituding melakukan penipuan berkedok jual beli barang branded. Selain menjual tas dan sandal palsu dengan harga original, sejumlah pembeli yang meminta refund atau pengembalian uang juga diberi cek bodong oleh Medina. Dalam mengeruk keuntungan, Medina dituding tak pandang bulu. Faktanya, Eiza Ramdan, teman SMP-nya, merasa ditipu oleh adik ipar Ayu Azhari itu. Sudah 3 tahun Eiza mempertanyakan cek yang tak bisa dicairkan, tapi Medina seolah lepas tangan. Karena Ezra ini udah teman dari lama banget ya. Saya juga tidak menyangka betul. Ini. Teman dari sangat-sangat lama dari SMP. Tapi yang amat disayangkan, sendal aja yang hanya harganya 15 juta, kenapa juga dikasih yang gak original gitu loh. Kayak menurut aku harus membuat keadilan dan orang-orang yang tidak mau speak up saat ini, mereka jadinya aku juga pernah ditipu. Dan dia tidak lagi melakukan hal ini gitu, tidak lagi menjual barang-barang tersebut dengan beli barang yang tidak original, menjual dengan barang yang harga original gitu. Betul. Ini yang rugi kan kita, soalnya kita yang pakai. Kalau misalnya yang malu juga kan kita. Apalagi buat orang-orang yang nggak ngerti dan Betul. nggak tahu gitu. Dan kita tetap bayarnya tuh seharga dengan Seharga original yang gitu. original. Iya. Ini apa? Sendal. Ini yang sendal. Dibuka aja. Sebenarnya bukan karena uangnya sih. Ini juga nggak Tapi seberapa, lebih kepada cuman lebih ke kepercayaan. kepercayaan. Ini juga saya kan temen, maksudnya Kayak lebih- teman aja bisa ditipu, apalagi Kayak lebih please lah, jangan Tuh. kayak begini. nih Tuh. sendalnya tuh kelihatan banget sampai saya Ini- pas pakai aja tuh licin sendalnya. Mungkin kan ada KW Super, ada mirror ini. KW nggak tahu deh, ke 1000 kayaknya. MI itu mengumpulkan orang-orang yang ada masalah sama aku. Ngerti nggak Mbak? Walaupun masalahnya sepele gitu loh, kayak sendal yang 15 juta. Ya jadi sebenarnya kasus dia tuh bergulirnya udah cukup lama gitu. Jadi kita sih mau yang terbaik ya buat dia juga ya, supaya dia bisa memenuhi kewajiban dan dia bisa membayar kepada orang-orang yang bersangkutan juga sih, termasuk ya saya salah satunya. Ya sekarang tinggal dibuktikan saja. Kan sekarang gini, dia kan kemarin ke Polda, katanya mau ngelaporin aku. Kan LP. Aku tantang LP-nya. Kalau misalkan Artis dan selebgram Olivia Primaisela yang sudah mengenal Medina sejak 4 tahun lalu juga tak habis pikir mengapa Medina yang mengaku pengusaha profesional bisa mangkir bahkan menyerang balik pembeli setianya. Ya, Olivia mengklaim dirinya sebagai pelanggan lama Medina. Ironisnya, sebagai pelanggan sekaligus teman, Olivia merasa dipermainkan oleh Medina. Pasalnya, saat ia komplain tas palsu itu, Medina pura-pura tak bisa membedakan tas asli dengan tas palsu. If you sell something, you have to understand about it. Tapi, kalau menghadapi orang yang menghalalkan segala cara demi those kind of materials, capek, jujur. Padahal, aku berusaha banget ngertiin. Demikian Olivia menulis di Instagramnya.
Lantas, apakah Medina menyangkal tudingan Olivia? Karena kan kenalnya udah cukup lama ya. Jadi aku nggak pernah yang paying attention udah sampai berapa sih. Cuman yang aku lihat dari dia tuh selama ini dari awal aku kenal sama dia tuh baik-baik aja sebenarnya. Tapi kok belakangan sejak satu tahun belakangan ini jadi seperti itu. Jadi Medina ini salah satu orang yang cukup punya banyak alasan ya. Jadi ketika dia waktu itu tuh sempat ngilang lama dan kebetulan itu dalam posisi dimana orang tuh sudah bayar dia. Jadi yang transaksi tadi baru aku cerita itu, jadi sebenarnya aku beli satu tipe yang PO-nya dari Jepang, yang tadi aku baru bilang, iya PO-nya dari Jepang, tapi kok nggak nyampe-nyampe itu pertama, dan ya mungkin karena lama kali ya, tapi lamanya nggak sampai 3 bulan sih. Nah pas sampai itu yang membuat kita semua kecewa sebenarnya adalah pas nyampe ternyata palsu dan bisa dibuktikan gitu. Ada yang namanya Baba Baby gitu. Ketika sudah bisa dinyatakan dengan sebuah sertifikat bernama Baba Baby dan juga ternyata dia mungkin juga sudah tahu, kita nggak tahu ya sebenarnya dia tuh tahu apa enggak sih kalau dia tuh melakukan ini semua secara sadar atau tidak gitu. Kekecewaan juga sih dari seseorang seperti dia gitu, yang bersangkutan bisa melakukan hal ini semua dan kita tidak tahu apakah dia sadar ataupun sadar gitu melakukan ini semua gitu, dan malah melakukan surat somasi ya gitu. Ini Olivia mau klarifikasi. Jadi kemarin kan sempat ada salah paham aku sama dia. Terus udah kayak gitu, akhirnya kita teleponan. Ya udah clear gitu semuanya. Jadi gini loh, aku mau merefund. Tapi ketika konsultasi dengan pengacara aku nggak boleh refund dulu karena ini hukumnya jual beli gitu loh. Jual beli itu harus dipastikan dulu nih. Itu kan namanya akad jual beli sudah deal. Ya, kalau misalkan barangnya tidak sesuai kan berarti bukan refund, harus dibeli balik sama aku gitu loh. Dia mau jual berapa dibeli balik sama aku. Lalu benarkah karena kewalahan menghadapi serbuan pembeli tas palsunya, Medina berusaha cuci tangan dengan mensomasi reseller tas tiruan? Halo teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah support aku sampai detik ini. Mudah-mudahan aku bisa melewati semuanya. Dan hari ini Bang Maci, tim pengacara aku, akan mensomasi seller yang menjual tas-tas yang berjalan. Selain menjual tas dari reseller, Medina juga kerjasama jual beli tas dengan selebgram Rahel V-nya. Hanya saja, kerjasama mereka berujung konflik karena Medina telat membayar utang ratusan juta rupiah hingga Rahel terpaksa menagih utang lewat Instagram. Iya kaget, masa Medina kayak gitu? Setahu saya dia nggak kayak gitu. Maksudnya ini tuh ada apa? Makanya Medina ketawa-ketawa lagi ini aja, lagi diem aja. Semua ini orang mau ngejatuhin saya sampai kapan nih? Ya cek aja semua klinik aku masih buka, tapi kan semua usaha Mbak kan tahu sendiri, mau yang sedang, mau yang tinggi, mau yang bawah, sekarang lagi pandemi. Namanya juga, apalagi klinik kecantikan pasti sepi gitu loh, bukan bangkrut, sepi. Bagaikan bom waktu, kerajaan bisnis Medina yang punya segudang masalah meledak dahsyat hingga menjadi perbincangan panas di media sosial. Usaha travel umroh yang diretas Medina pun tak luput dari dugaan kasus penipuan dan utang menumpuk yang ngemplang hingga sekarang. Samira Mustafa yang pernah menyediakan tiket untuk travel Medina bahkan nyaris menangis ketika menceritakan kerugian yang dideritanya sejak tahun 2018 silam. Cek yang diberikan, Mbak, ada nama di sini. Mbak yang terkait. Mbak yang terkait Iya. itu di tahun 2018. Tapi sampai detik ini belum Ya, ada sampai pelunasan ya. detik ini belum ada pelunasan. 240 ya. 240. Ya, 240 juta ini kalau ini bukannya tas ya. Jadi tour and Ya, travelnya travelnya dia dia. yang belum diselesaikan. pengambilan tiket untuk jamaahnya dia yang waktu tertunda. Jadi waktu itu aku pernah beli tiket ke Saudi. Jadi karena kesalahannya waktu itu 200 jamaah gak bisa berangkat, aku harus minjem uang, ibaratnya kan karena uang aku terbatas juga kalau waktu itu cash flow-nya kan Bang, nggak mungkin aku punya cash 13M dalam satu hari aku keluarkan gitu kan, harus cairin deposit dulu apa segala macam kan nggak mungkin kan, apalagi itu peak season. Terus udah kayak gitu, aku beli tiket di Saudi ya. Nah beli tiket di Saudi ini masih ada tunggakan, aku sudah bayar 2 miliar. Dari 2 miliar itu tinggal sisa 68 juta.
dan ini belum kebayar, memang gara-gara skip aja, si travel kan tutup sekarang pandemi. Nah, accounting dan lain-lainnya udah nggak kerja gitu di kantor, udah tutup kantornya. Terus setiap kali saya tagih dianya marah-marah, sampai bahkan mau melempar duit itu di saya. Saya bilang, Mbak Medina, jangan begitu, ini kan uangnya uang jamaah ya, apalagi jamaahnya udah balik. Kita sama-sama yuk bareng-bareng gimana enaknya. Saya bilang ini juga buat hak anak saya, hak suami saya di situ. Jadi tolong diselesaikan baik-baik. Saya ini orang biasa loh, ibu rumah tangga. Yang saya juga butuh uang itu untuk anak saya sekolah.